Gitu, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, sehat, cerdas, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, semangat sekali sepertinya ya. Kira-kira ada yang tidak masuk ini? Masuk semua ya? Saya absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran ya. Oh iya, terlebih dahulu berdoa dulu ya. Belum berdoa ya? Siapa yang pimpin? Asa, ayo pimpin Asa. Persiapan, tangan di atas meja. 1, 2, 3, 4. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik anak-anak, itu tadi kalian sudah membaca doa. Sekarang dilanjutkan membaca Pancasila bersama-sama ya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan. Baik, selanjutnya kita akan membaca rukun Islam. Hafal masihan ya? Yuk kita baca bersama-sama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa 5 hari. Haji. Baitullah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu anak-anak nanti mampu memahami tahapan-tahapan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Tujuan yang kedua yakni anak-anak mampu meningkatkan hasil dari belajar pembelajaran fikih. Dan yang terakhir tujuannya yaitu dapat memperbaiki pembelajaran dengan sasaran peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, silakan disimak nanti video yang saya sertakan di slide sini. Tapi sebelum kita masuk ke video, silakan membentuk kelompok masing-masing. Ayo. Baiklah anak-anak, sudah membentuk kelompok semua ya? Sudah. Sekarang sebelum saya putar videonya, terlebih dahulu saya bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 mana? Ini ya. Kelompok 3. Ini kamu ambil. Nah. Baiklah, nanti saya videokan. Video saya putar di sini, kamu simak. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang sholat bagi orang sakit. Bagaimana kabarnya hari ini? Ganteng ya? Ya. Kamu mengelak tinju.
Tapi catatan itu jangan bergurau terlebih dahulu semalam. Perlu diketahui, sholat fardu harus dilakukan dengan cara berdiri. Nah, betul kan? Nah, lantas bagaimana jika tidak? Anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video yang ada di YouTube channelnya Bapak Mama Utamakin tadi, sekarang bagaimana cara menyimpulkan atau merangkum informasi yang sudah dilihat? Nanti kalau belum paham akan saya tayangkan lagi, tetapi yang kalian ketahui dari LKPD yang sudah saya bagi tadi, nanti kalian cari objek atau pembahasannya tentang apa ini. Nah, setelah itu kira-kira kapan waktu dilakukannya? Dan yang terakhir, urutannya, urutan gerakannya atau urutan caranya. Kira-kira seperti itu anak-anak untuk gambaran awal mengerjakan tugas yang sudah kalian terima. Baik anak-anak, sudah paham? Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada. Ada pertanyaan? Ya, silakan mengacung. Kamu? Oh ya, silakan bertanya. Silakan berdiri. Sebutkan namanya. Langsung bertanya. Ayo. Nama? Nama saya Aulia. Mau bertanya, Pak, sholat dengan cara duduk tapi pakai kursi boleh nggak? Oh, ya. Oke, siap. Itu pertanyaan yang pertama. Ada yang bertanya lagi? Dari bukunya? Ya, apa? Perkenalkan nama saya Pak. Pak, kalau sholat duduk miring tidak menghadap kiblat, boleh tak Pak? Sholat. Oh, ya. Boleh ya. Bentar ya. Oke, siap. Sudah paham saya. 3. Tadi? Oh ya, kamu sekarang. Apa pertanyaannya? Nama saya Pak. Ya. Nama saya Hasan. Ya. Pak, kalau sholat terlentang itu kan menghadap ke atas, kalau menghadap ke kiblat bagaimana Pak? Oh, caranya ya. Oke, siap. Nanti. 3. Udah. Baik. Tadi ada 3 pertanyaan, betul? Betul. Pertanyaan yang pertama tadi dari kelompok 1. Apa tadi pertanyaannya? Boleh diulang? Pertanyaannya tadi, sholat dengan cara duduk boleh pakai kursi? Ya. Memang boleh. Sebetulnya begini anak-anak ya. Sholat itu memang harus dengan cara berdiri. Akan tetapi jika tidak mampu, boleh dengan cara duduk. Terus duduknya bagaimana? Di kursi atau duduk di lantai? Semampunya. Kalau mampunya di kursi, monggo. Kalau mampunya di tikar, pakai bantal atau pakai apa? Tidak apa-apa. Yang jelas kalian itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua tadi pertanyaannya, Pak, kalau tidur miring itu kan harusnya menghadap kiblat. Sholat itu menghadap kiblat kan harusnya. Tetapi kalau sakit atau tempat tidurnya itu tidak mengarah ke kiblat, katakanlah ke timur dan ke timur dan ke barat. Jadi bagaimana? Tidak apa-apa, menghadap kemanapun tidak apa-apa. Tetapi kita berkeyakinan seakan-akan kita menghadap kiblat. Dan yang terakhir tadi Mas Nasar juga bertanya, Pak, kalau tidur terlentang itu kalau pakai bantal biasanya menghadapnya kan ke atas Pak, bukan ke kiblat. Ya, lebih baik bantalnya agak ditinggikan Mas Nasar ya. Bantalnya ditambahi supaya bisa menghadap kiblat. Jadi seandainya itu kan begini, ditambahi bantal, loh akhirnya kan begini. Ditambahi lagi jangan banyak-banyak ngerosot nanti. Matikan. Nah, baik anak-anak. Sekarang kamu tulis semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum Bapak jawab. Kamu tulis di lembar LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Silakan ditulis bersama-sama. Siapapun boleh bertanya, tapi ditulis di situ. Nanti dikumpulkan ke Pak Makit. Nanti baru saya jawab satu persatu. Baik hari ini, mungkin minggu depan nggak apa-apa ya. Yang jelas semua pertanyaan silakan ditulis di LKPD tersebut.
Silakan ditutup HP-nya. Oh iya. Lupa namanya. Iya. Ya. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Ya, silakan kalau belum paham bisa dibuka buku modulnya ya, yang sudah saya kemarin sudah saya bagikan. Baik anak-anak, sudah paham? Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada. Ada pertanyaan? Ya, silakan mengacung. Kamu? Oh ya, silakan bertanya. Silakan berdiri. Sebutkan namanya. Langsung bertanya, ayo. Nama? Saya Aulia. Mau bertanya. Pak, sholat dengan cara duduk tapi pakai kursi boleh nggak? Oh, ya. Oke, siap. Itu pertanyaan yang pertama. Ada yang bertanya lagi? Dari ya, apa? Perkenalkan nama saya Sita. Pak, kalau sholat duduk miring tidak menghadap kiblat, boleh tak Pak? Sholat. Oh, ya, boleh ya. Ya, bentar ya. Oke, siap. Sudah paham saya. 3. Tadi, oh ya, kamu sekarang. Apa pertanyaannya? Nama saya Pak. Ya. Nama saya Rasan. Ya. Pak, kalau sholat terlentang itu kan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke kiblat bagaimana Pak? Oh, caranya ya. Oke, siap. Tadi ada 3 pertanyaan, betul? Pertanyaan yang pertama tadi dari kelompok 1. Apa tadi pertanyaannya? Boleh diulang? Pertanyaannya tadi, sholat dengan cara duduk boleh pakai kursi? Ya. Memang boleh. Sebetulnya begini anak-anak ya. Sholat itu memang harus dengan cara berdiri. Akan tetapi jika tidak mampu, boleh dengan cara duduk. Terus duduknya bagaimana? Di kursi atau duduk di lantai? Semampunya. Kalau mampunya di kursi, monggo. Kalau mampunya di tikar, pakai bantal atau pakai apa? Tidak apa-apa. Yang jelas kalian itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua tadi pertanyaannya, Pak, kalau tidur miring itu kan harusnya menghadap kiblat. Sholat itu menghadap kiblat kan harusnya. Tetapi kalau sakit atau tempat tidurnya itu tidak mengarah ke kiblat, katakanlah ke timur dan ke timur dan ke barat. Jadi bagaimana? Tidak apa-apa, menghadap kemanapun tidak apa-apa. Tetapi kita berkeyakinan seakan-akan kita menghadap kiblat. Dan yang terakhir tadi Mas Nasar juga bertanya, Pak, kalau tidur terlentang itu kalau pakai bantal biasanya menghadapnya kan ke atas Pak, bukan ke kiblat. Ya, lebih baik bantalnya agak ditinggikan Mas Nasar ya. Bantalnya ditambahi supaya bisa menghadap kiblat. Jadi seandainya itu kan begini, ditambahi bantal, loh akhirnya kan begini. Ditambahi lagi jangan banyak-banyak gelosor. Nah, baik anak-anak. Sekarang kamu tulis semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum Bapak jawab. Kamu tulis di lembar LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Silakan ditulis bersama-sama. Siapapun boleh bertanya, tapi ditulis di situ. Nanti dikumpulkan ke Pak Makid. Nanti baru saya jawab satu persatu. Baik hari ini, mungkin minggu depan nggak apa-apa ya. Yang jelas semua pertanyaan silakan ditulis di LKPD tersebut. Silakan ditutup HP-nya.
Lupa namanya? Iya. Ya. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Ya, silakan kalau belum paham bisa dibuka buku modulnya ya, yang sudah saya kemarin sudah saya bagikan. Ya? Sekarang ketua kelompoknya mengumpulkan. Ayo dikumpulkan yang tadi. LKPD-nya dikumpulkan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nah. Baiklah anak-anak, setelah kalian mencoba membuat rangkuman dalam bentuk cerita, dalam bentuk rangkuman, boleh ya? Tadi sudah kalian catat. Sekarang saya panggil dari tiap-tiap kelompok satu-satu ya, ada yang mewakili. Nanti silakan sampaikan hasil kesimpulanmu. Dan nanti kamu sampaikan juga hasil pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu catat ya. Silakan maju dari kelompok 1, siapa? Maju. Oh ya, ya maju. Ini tadi kamu kelompok 1 kan? Ya, silakan dibaca ayo. Yang lain mendengar ya. Yang pertama, duduk menghadap ke kiblat, cara bertakbir dan bersedekah sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Selanjutnya kelompok 3 siapa yang mewakili? Azam, main maju Azam. Ini hasilnya kelompok 3 ya. Ayo silakan dibaca Azam. 1. Berbaring terlentang dengan Apa kaki itu? menghadap kiblat. Tidur dengan apa? Tidur dengan sholat, Pak. Sholat dengan tidur, Pak. Tidur apa? Tidurnya apa? Berlentang, Pak. Terlentang ya, ayo. Yang pertama bagaimana caranya? Berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Oh ya, betul. Terus 2. Cara bertakbir dan bersedekah maka sama sebagian ketika sholat dalam keadaan berdiri. ya sama ya, sama. Terus 3. Cara rukunya dengan menunduk kepala sedikit ini merupakan bentuk iman. baiklah anak-anak, tadi kalian sudah maju satu persatu mempresentasikan hasil dari temuan informasi yang ada di dalam video. Pekerjaan kalian ya lumayan bagus lah, mungkin rata-rata nilai 80 sampai 90. Tepuk tangan ya. Agar materi yang Bapak sampaikan tadi melalui video, agar supaya kalian lebih jelas, lebih memahami, akan saya bagikan lembar evaluasi ya, pembelajaran pada hari ini. Ya, ini ada beberapa soal latihan, kamu kerjakan bersama temanmu ya. Kamu musyawarahkan, kamu rapatkan ya. Nanti saya bagikan satu. Iya, Bapak. Oh iya. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Bapak ya. Ya, Pak. Soal yang kalian terima itu sesuai dengan kelompok kalian. Jika kelompoknya tadi cara sholat dengan duduk, maka soal-soalnya pun dengan cara duduk juga ya. Silakan dilihat itu. Oke. Sudah? Jika sudah dikumpulkan, ayo silakan. Sudah ya? Oh ya, terima kasih. Yang lain mana? Yang lain. Terima kasih. Coretannya. Setelah kalian mengerjakan tugas evaluasi, kalian sudah pasti ada beberapa gambaran untuk menyimpulkan tata cara sholat bagi orang sakit. Kira-kira
sholat dengan tidur, dengan duduk, cara takbirnya sama tidak? Cara takbirnya sama tidak? Sama, semua takbir pasti begini walaupun sakit, kondisi sakit. Yang tidak takbirnya begini itu berarti sholatnya pakai isyarah. Yang terakhir ya, yang pertama tadi sholat dengan cara duduk. Bila tidak mampu duduk dia boleh dengan tidur. Tidur yang pertama bagaimana? Kalau tidur bisa miring ya miring. Kalau nggak bisa ya terlentang. Loh Pak, kalau nggak bisa terlentang ya pakai isyarah atau isyarat. Isyarat yang pertama apa? Pakai mata. Jadi kedip-kedip. Kalau seandainya ruku itu kedipnya 1 kali. Kalau pas sujud kedipnya berkali-kali. Nah, iya memang begitu caranya ya. Terus itulah tata cara sholat dengan cara duduk, dengan cara terlentang, dengan cara tidur miring dan terlentang. Yang terakhir caranya ya. Sekarang begini anak-anak, jika seandainya kalian bermain sepeda di lapangan, ini pertanyaannya, kamu nanti yang jawab. Kira-kira yang bisa ngacung, walaupun salah tidak apa-apa ya. Seandainya azan bermain sepeda, terus jatuh, kakinya bengkak, sakit. Nah, kira-kira azan yang jatuh dari sepeda, cara sholatnya bagaimana? Oh, ada yang bisa jawab. Ayo, kira-kira bagaimana? Dengan duduk. Dengan cara duduk. Ada yang lain? Ada yang lain? Jawabannya? Silakan mengacung, nggak ada. Azam bermain sepeda, yang sakit kakinya bengkak. Jika memang betul-betul azam tidak mampu berdiri, maka azam boleh duduk. Selanjutnya yang kedua, ada seorang ibu yang pulang dari Amerika datang ke Indonesia, lalu dites swab ternyata positif mengalami COVID-19, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Jadi dirawat di rumah sakit, diasingkan dulu agar tidak menyebar. Kira-kira orang yang ibu ini, kira-kira cara sholatnya bagaimana? Tidur, terlentang, wis gak iso lapo-lapo, terlentang. Baiklah anak-anak, pembelajaran kiranya saya cukupkan sampai di sini, tetapi ingat ya, minggu depan kamu persiapkan untuk praktek tata cara sholatnya ya. Untuk yang kelompok sholat dengan cara duduk, kira-kira apa saja kamu cari? Apa kebutuhannya ya? Kebutuhannya kira-kira apa? Kalau duduk itu pakai apa? Kalau duduk di lantai pakai apa? Kamu cari ya. Itu untuk prakteknya. Dan seterusnya yang lain juga begitu. Nyari apa? Alat-alat untuk prakteknya. Demikian kiranya apa yang dapat kita pelajari pada hari ini. Saya cuma bisa mengingatkan terus belajar, jaga kesehatan. Semoga kalian senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketua kelas, silakan memimpin doa penutup. Ayo. Persiapan tangan di atas meja. 1, 2, 3, 4 berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.